Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan membangunkan kami kembali dengan tubuh yang diberkati. Kami hendak memulai aktivitas. Kami mohon rahmat-Mu, kasih sayang-Mu menuntun kami untuk kami berkenan di hadapan-Mu, dan terus kami memberitakan kasih-Mu kepada semua orang hari ini sampai selama-lamanya. Kami sedia membuka firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Ya Roh Kudus, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 20, firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita adalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera. Benar, kita tidak dapat menutup mata bahwa sekitar kita diliputi ketidakmampuan untuk mengalami makna damai sejahtera. Oleh karena dunia masih diliputi pandemi COVID-19, bencana banjir, tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia seperti NTT dan NTB, gempa bumi dan berbagai-bagai ancaman kematian yang membuat hati dan kebatinan terusik dan merasakan tidak adanya damai. Para murid Tuhan Yesus dalam konteks bacaan Alkitab kita mengalami goncangan yang luar biasa. Mereka terpaksa berkumpul diam-diam dan mengunci pintu mereka. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Masih terasa dalam pengalaman murid-murid Tuhan Yesus bagaimana Yesus ditangkap saat mereka bersama di Taman Eden. Ulangi, di Taman Getsemani. Demikian juga bagaimana Yesus disidang dan akhirnya disalibkan, mati dan dikuburkan. Kuburnya pun dijaga ketat. Suasana kebatinan amat mencekam. Harapan mereka sirna. Dalam keadaan seperti itu, dalam teks bacaan kita, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, apa maknanya bagi kita yang terusik kedamaian oleh karena virus corona, ancaman bom, guncangan gempa dan bangkit dan berbagai-bagai ancaman lainnya? Saudara, yang pertama yang perlu kita lihat dalam bacaan ini, Yesus telah bangkit dan penuh kuasa serta dapat melakukan apa saja. Dialah sumber damai sejahtera itu. Kedua, sapaan Yesus damai sejahtera bagi kamu menyadarkan kita bahwa dialah sumber kedamaian dan situasi apapun tidak dapat merampas damai sejahtera tersebut karena sumbernya dari Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang merasakan dan mengalami damai sejahtera memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan. PKJ nomor 203 baitnya yang pertama.
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Damai sejahtera Allah kiranya menjadi bagian hidup kita kini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena damai sejahtera yang Tuhan karuniakan melalui kebangkitan Yesus tidak dapat merubah sukacita kami ketika kami berada dalam berbagai-bagai tekanan hidup saat ini. Kami merasakan damai sejahtera, karena itu kami hendak membawa damai itu kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber damai, kami berdoa. Amin.